Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas nikmat anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, yang mana dengan nikmat Allah tersebut, alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mendengarkan kajian yang insya Allah malam hari ini kajian Masjid Al-Taqwa akan diberikan oleh Ustaz Khaliful Hadi SEMM dari Gresik. Demikian mungkin apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Taqwa yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu marilah kajian pada malam kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Khaliful Hadi SEMM kami persilakan. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita berharap mendapatkan keutamaan seperti yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihumur rahmah wa haffat bihumul malaikah wa dzakarallahu fi man inda. Tidaklah suatu kaum yang mereka duduk di masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mereka duduk yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fih, dan mereka mempelajari isi-isinya, illa kecuali orang-orang tadi yang mereka duduk di masjid-masjidnya Allah, membaca ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya, tidaklah mereka kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyat bihumur rahmah, dan diliputi oleh kasih sayangnya Allah, wa haffat bihumul malaika, dan para malaikat pun mendekat kepada mereka, wa dzakarallahu fi man inda, dan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Fa ya Allah, demi Allah, keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka mau duduk di masjid belajar ilmu agama. Bayangkan mereka dapat 4 keutamaan: mendapatkan ketenangan, mendapatkan kasih sayang Allah,
kemudian para malaikat mendekat kepada mereka, kemudian Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya. Tema malam ini insya Allah membahas tentang nasihat perpisahan. Tema yang disampaikan, tema yang diberikan kepada kami adalah judulnya nasihat perpisahan. Insya Allah kita akan bahas menjadi 4 poin. Poin pertama, definisi nasihat. Poin kedua adalah perpisahan. Apa yang dimaksudkan dengan perpisahan? Yang nomor 3, keutamaan mengingat kematian. Yang keempat, membahas tentang sakaratul maut, yaitu sekarat waktu nazak. 4 macam kita akan bahas di malam hari ini insyaallah taala. Yang pertama, apa arti nasihat? Apa arti nasihat? Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, wa Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa Ibnu Rajab dalam sebuah kitab Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir, para ulama mengatakan nasihat adalah iradatul khairi ilal mangsuhi, menginginkan kebaikan kepada orang yang mau dinasihati. Itu artinya nasihat. Perlu dicamkan, arti nasihat adalah iradatul khairi, menginginkan kebaikan. Tidak ada keinginan yang lain kecuali kebaikan. Bukan tujuannya menjatuhkan, bukan tujuannya mencaci maki atau yang lain, bukan. Tapi tujuannya adalah iradatul khairi, menginginkan kebaikan, ilal mangsuhi, kepada orang yang dinasihati. Maka penceramah dalam tema tadi, dalam judul tadi adalah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya, bukan tujuan yang lain, bukan, tapi tujuannya adalah kebaikan. Makna yang kedua adalah perpisahan. Apa arti daripada perpisahan? Nasihat perpisahan. Perpisahan itu akan memberikan nasihat kepada kita. Dan apa itu arti perpisahan? Perpisahan itu kata global. Perpisahan itu kata global. Bisa perpisahan dari anak istri ditinggal umroh, bisa perpisahan anaknya lagi mondok, banyak arti. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh panitia, makna perpisahan adalah kematian. Adalah kematian. Kematian itu berarti memberi nasihat kepada kita. Kematian itu adalah memberikan nasihat kepada kita. Dan ini berujung dengan ini adalah sebuah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aktsiru dzikra hadhimil ladzati. Kata Rasulullah, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, dzikra, mengingat, hadhimil ladzati, hadhim penghancur kelezatan, ai al mauta, yaitu kematian. Perpisahan yang dimaksudkan oleh panitia itulah penghancur kelezatan. Itulah penghancur kelezatan dan itulah kematian. Rasul alaihi salatu wasalam menyuruh aktsiru, memperbanyak.
Aktsiru, disuruh memperbanyak. Fa ulama berpendapat aktsiru itu fi'il amr bermakna perintah. Dan para ulama berpendapat itu hukumnya sunnah. Ulama sepakat di dalam hadis ini ada istihbabu, disunahkannya mengingat hadhimil ladzat, penghancur kelezatan. Hadhimil ladzat, penghancur kelezatan. Itu makna perpisahan. Maka lihat judul, nasihat perpisahan. Berarti perpisahan itu yaitu kematian harusnya menasihatin kita supaya lebih baik. Bukanlah kematian sekedar hanya kematian. Kematian bukan hanya sekedar tontonan. Kematian bukan hanya sekedar kejadian. Tapi kematian itu ada nilai kebaikan yang harus kita camkan, yang harus kita perhatikan. Dan nilai kebaikan itu berupa apa? Ini yang harus kita bahas di poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu faedah-faedah mengingat kepada kematian. Lanjutan hadis tadi, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fama dzakarahu 'abdun qattu fi dhaiqin illa wasi'ahu wa ma dzakarahu 'abdun fi wus'in illa dhayyaqahu. Tidaklah seorang hamba yang mengingat kematian di masa luang kecuali mengingat itu akan membuat sempitnya dia. Dan tidaklah seorang hamba ketika dia mengingat kematian di masa dia sempit kecuali kematian itu akan meluaskannya. Lihat, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan faedah mengingat kematian. Di saat kematian itu kita ingat kematian itu di masa kita sempit, di masa kita menderita, maka kematian itu akan melapangkan dada kita. Ternyata kesempitan yang kita alami di dunia itu pasti ada batasannya, yaitu ketika kematian. Seseorang yang menimpa rasa sakit, derita kemiskinan, kemelaratan, lalu dia mengingat kematian, maka kematian itu menjadi pelapang dadanya dia. Maka rasa sakit yang saya derita itu tidak akan lama, itu akan berhenti kalau aku mati. Tapi ketika dia itu posisi lapang, posisi dalam keadaan dia bahagia, di dalam keadaan dia hidup mewah, semua serba ada, mengingat kematian saat itu adalah penyempit kehidupannya. Itu sebagai pengingat bahwasanya kebahagiaan yang Anda alami tidak akan selalu ada. Kebahagiaan yang Anda alami itu tidak akan selalu ada, pasti dibatasi dengan kematian. Maka berarti faedah yang kita bisa ambil di dalam mengingat kematian, satu, ketika Anda mengingatnya saat Anda lapang, maka kematian itu pengingat Anda. Dan ketika kematian itu diingat ketika Anda dalam keadaan sempit, dalam keadaan melarat, dalam keadaan Anda kena sakit, maka kematian itu menjadi pelapang dada Anda. Maka ayo selalu diingat, karena dalam kehidupan ini hanya ada dua, imma kita lapang, wa imma kita sempit.
Imma kita susah, wa imma kita senang. Dan kedua keadaan ini, kalau kita mengingat kematian, itu bermanfaat bagi dia. Kemudian para ulama semisal Imam Qurtubi rahimahullah, ulama Malikiyah menyebutkan dalam kitab At-Tadhkirah faedah mengingat kematian. Di antaranya mengingat kematian itu yakhuddu alal isti'dadi lil mauti qabla nuzulihi. Mengingat kematian mendorong kepada seorang hamba dia harus punya persiapan. Aku wis duwe persiapan opo terhadap kematianku. Yang kematian ini pasti akan datang kepadaku. Udahkah Anda punya persiapan di dalam menyambut kematiannya Anda? Persiapanku itu opo? Sudahkah Anda punya persiapan untuk menuju ke akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka masing-masing kita berpikir sekarang, apalagi masa-masa yang sudah umur 60 ke atas. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70. Berarti orang-orang yang umurnya 60 tahun dari sekarang harusnya dia selalu ingat kematian. Kalau ingat kematian berarti dia berpikir, wis siap opo gurung, persiapanku itu opo untuk menuju kepada kematianku. Ini yang pertama. Jadi harus ada kesiapan. Harus ada kesiapan. Dan ingat, kesiapan ini nggak boleh kita nyantai. Wah, aku masih umur 15 tahun kok, nggak perlu persiapan. Enggak. Kematian adalah tamu yang tidak pernah diduga-duga. Tamu yang tidak pernah diduga-duga. Kapan saja dia datang, maka dia akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah waktunya ajal datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundur-mundurkan. Oleh karenanya persiapan untuk kematian harus setiap saat dan setiap keadaan. Setiap saat dan setiap keadaan harus persiapan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiatnya. Faedah yang kedua, anna dzikral mauti yuqassirul amala fi tulil baqa'i wa tulul amali min a'zami asbabil ghaflati. Mengingat kematian itu memutus angan-angan yang panjang. Mengingat kematian adalah memutus angan-angan yang panjang. Karena angan-angan yang panjang itu salah satu sebab kelalaian Anda dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia punya rencana yang panjang. Aku pingin ini, setelah ini adalah ini, setelah ini adalah ini. Angan-angan demi angan-angan mereka rencanakan. Tapi ingat, kematian bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingat kematian, kita juga harus memendekkan angan-angan kita, rencana-rencana kehidupan kita. Karena pemutus rencana adalah kematian. Maka seorang mukmin tidak terlalu berangan-angan berencana dalam urusan dunia terlalu banyak, karena kematian akan datang kepadanya. Yang terpenting bagi seorang mukmin adalah rencana kebaikan yang butuh direncanakan.
Karena kematian kapan saja akan tiba kepada kita. Seorang mukmin seharusnya berpikir itu. Tidak berpikir merencanakan urusan dunia. Kalau urusan dunia gak akan selesai. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di Muslim ghairi, "Lau kana libni adama wadiyan min dhahabin labtagha fi thalitha." Andai kata anak Adam sudah punya satu lembah emas, satu lembah itu isinya emas, sudah punya itu, maka hamba itu pasti ingin lembah yang kedua. Urusan dunia gak bakal mari, Pak, gak bakal selesai. Dari satu yang sudah direncanakan selesai, delek rencana mana dalam urusan dunia, gak ono mari-marine. Tapi dengan kita mengingat kematian, eling mati, wis aku orang duwe rencana akeh-akeh wis, bariki wis selesai sudah, karena kematian akan datang kepadaku. Kemudian kematian itu menjadikan kita yazhadu fid dunya wa yardha bil qalili minha. Mengingat kematian menjadikan kita zuhud dalam urusan dunia dan ridho dengan dunia apa adanya. Karena apa? Karena kematian itu kalau datang, dunia ini kita tinggalkan semuanya. Yatba'ul mayyita thalathatun, ngikuti mayit tiga perkara ngikuti kepada mayit ketika diantarkan ke kuburannya. Yang pertama, maluhu, hartanya. Yang kedua, ahlu, keluarganya. Yang nomor tiga adalah amalan-amalannya. Ternyata yang tinggal sama si mayit apa? Hanya amalannya. Hartanya kembali, keluargane balik nang omah. Apakah ada keluarga mereka mau menemani si mayit di dalam kuburannya? Gak ada. La istri wala anak, tidak ada yang mau menemani kita di kuburan. Anak-anak kita, istri-istri kita pulang kembali menikmati uang-uang kita yang kita kumpulkan siang dan malam, sampai lupa sholat, lupa kepada Allah, ternyata dinikmati oleh anak-anak kita. Kalaupun anak-anak kita menikmatinya, lalu mereka dipakai untuk ketaatan, saya mending wong tua nih dapat aliran jariah pahala. Tapi setelah orang tuanya meninggal, anak itu memfoya-foyakan harta, istri cari suami lagi dengan memanfaatkan duit-duitmu, maka kesengsaraan, kecelakaan menimpa kepada suami. Dia seorang diri di kuburan penuh dengan siksaan, derita dari para malaikat yang mensiksanya dia, yang menyiksa dia. Maka kaum muslimin, dengan mengingat mati akan kita zuhud dengan urusan dunia, tidak menggebu-gebu nyari duit, nggak menggebu-gebu, nggak tamak, nggak jasa, nggak tamak mengumpulkan uang. Yang dia inginkan adalah pahala, ketaatan, yang itulah akan menyertai dia di kuburannya. Maka wallahi, teman sejati kita sebenarnya adalah amal soleh kita. Teman sejati kita adalah amal soleh kita. Dia yang mau menemani kita di kuburan kita adalah amal soleh kita, bukan yang lain. Bukan yang lain. Oleh karenanya, wahai kaum muslimin, ayolah kita yardha bil qalili, qanaah, nerimo, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah berikan kepada kita. Qanaah
jangan jasak, jangan tamak, karena kematian akan meninggalkan itu semuanya. Kemudian kematian juga menjadikan dia yarghabu fil akhirati wa yad'u ila ta'ati. Kematian itu bisa mendorong dia mikirkan akhiratnya dia dan mendorong dia untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia pikirkan sekarang itu adalah akhiratnya dia. Itulah tempat kembaliku. Itulah tempat kembaliku. Dunia, rumah dunia adalah rumah singgahan kita. Kita hanya singgah sebentar saja di situ. Rumah yang hakiki adalah di kuburan. Itulah rumah yang hakiki adalah di kuburan kita itu. Makanya jangan terlalu menghiasi rumah-rumah dunia yang pasti kita akan tinggalkan, tapi hiasilah rumah kuburan Anda. Rumah kuburan Anda. Coba kita mengeluarkan duit untuk bangun rumah, aksesoris rumah itu sampai miliatan, Pak. Hanya sekedar aksesorisnya tok. Tapi rumah kuburan kita sudah kita hiasi apa? Berapa yang kita sodakokan untuk rumah kuburan kita? Coba kita lihat. Apa jenenge iku? Infak kotak keliling. Terus kita ada duit 100.000 sama 10.000. Yang dilebokno kotak piro, Pak? 1.000 atau 10.000? 1.000 ini kanggone apa? Kanggone omah. Tuku apa? Cete omah. Mendingan 1.000 iki ditukokno cete omah. Iku luwih berharga. La ikhwan, cat omah iku sementara tok. Cat kuburan dewek, hiasan kuburan kita itu adalah yang paling utama yang harus kita lakukan. Makanya ingat, kematian itu adalah selalu mengingatkan kepada akhirat kita. Ali bin Abi Thalib di beberapa buku, di antara kitab Hilyatul Auliya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau merasa hatinya itu keras, hatinya itu sudah lupa dengan akhirat, perasaannya gitu, maka dia masuk ke kuburan. Jadi dia itu bikin kuburan di rumah. Ini adalah dipakai untuk ketika hatinya itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun masuk kuburan itu sambil merenungi, ini adalah tempat terakhirku yang saya harus masuk di situ. Sebagian para ulama lagi itu kaki dan tangannya itu dibakarkan di atas api itu. Kalau dia sudah terasa panas, maka mereka mengatakan, wahai kaki, itu baru api dunia, Anda sudah terasa panas. Wahai tangan, itu api dunia, awakmu wis sudah merasa panas. Padahal kata Rasul alaihi salatu wasalam, narud dunya juz'un min sab'ina naral akhirah. Api dunia itu baru satu bagian dari 70 kali lipat dari api neraka. Jadi api yang paling panas di dunia itu baru satu kelipatan dari 70 kelipatan api akhirat, api neraka.
Siapa yang mampu menahan api dunia? Siapa yang mampu? Gak ada yang mampu. Karena gak mampu. Kok wani meninggalkan ketaatan? Kok wani meninggalkan melakukan kemaksiatan? Padahal api dunia itu sudah panas dan bisa mematangkan kulitnya. Tapi kalau di akhirat, kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tatkala kulit-kulit mereka sudah matang di api neraka itu sematang-matang, Allah kembalikan menjadi kulit baru lagi. Jadi wis mateng diganti oleh Allah dengan kulit yang baru lagi, liyadzuqul adzaba, supaya mereka merasakan pedihnya azab. Naam. Kemudian faedah daripada mengingat kematian adalah annahu yakhussu ala taubah wastidraki ma fata fayuraqqiqu al-qalba wa tadma'ul 'aina. Mengingat kematian mendorong segera taubat kepada Allah. Wahai yang punya kemaksiatan, wahai yang durhaka kepada kedua orang tuanya, segera taubat sebelum ajal datang kepadanya. Wahai orang-orang yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya, bentak-bentak kedua orang tuanya, selalu memarahin kedua orang tuanya, segera taubat mumpung ajal belum datang kepada kamu. Wahai orang-orang yang minum khamr, wahai orang yang selalu bermuamalah dengan muamalah riba, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal itu datang kepada kamu. Wahai orang-orang yang menghabiskan waktu-waktu mereka dengan qila wa qala, menghabiskan waktu-waktu mereka hanya pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang lepas dari Anda segera untuk dikejar, segera dikejar. Apa-apa yang lepas dari Anda, dari ketaatan-ketaatan yang biasa tidak sholat malam, segera sholat malam, kejar sholat malam itu. Yang biasa tidak puasa, maka kejar supaya kita berpuasa. Yang biasa lepas pada dia sholat qobliyah dan ba'diyah, kejar. Yang selalu mereka bakhil, ayo dikejar, bersedekah. Karena semuanya itu akan datang kematian kepada kita. Kalau sudah kematian datang, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, kembalikan kepadaku ke dunia. Dengan Engkau kembalikan kepadaku dunia, saya akan beramal soleh. Penyesalan bukan di depan tapi di belakang. Penyesalan itu bukan di depan tapi di belakang. Setelah kita menyesal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi ke dunia, apakah itu berguna? Tidak berguna. Kala sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Maka wahai kaum muslimin, diberikannya umur sampai detik ini adalah kasih sayangnya Allah kepada kita. Ayo segera taubat. Ayo segera taubat dari kemaksiatan kita. Ayo segera taubat kembali kepada Allah dari kelalaian-kelalaian kita, dari kelalaian-kelalaian kita. Waktu habis tidak ada berguna, tidak ada guna, hanya untuk nyantai, ngobrolan yang tidak ada faedahnya, hanya main game yang menghabiskan waktu, hanya nonton TV yang tidak bermanfaat, yang itu menghabiskan waktu. Gunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin li taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa khairuz zadi zadut taqwa, sebaik-baik bekal menuju kepada Allah adalah ketaatan Anda dan menjauhi maksiat-maksiatnya. Nah, kemudian mengingat kematian, yad'u ila tawadhu'i wa tarkil kibri wa takhallusi minal madhalimi. Mengingat kematian membawa kita untuk tawadhu, rendah hati, ora sombong. Walaupun pangkatmu itu tinggi, tapi hatimu itu rendah. Untuk apa sombong? Karena kalau sudah datang kematian, ya wis ora ono gunane. Harta yang melimpah yang kau miliki, engkau wis teko mati ya wis ora ono gunane. Gunanya apa? Kita sombong, dolimi wong. Kalau wis mati repot. Atadruna manil muflis? Para sahabat ditanya sama Rasulullah, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, ngerti nggak kalian orang-orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflis man la mata'a wala dirhama. Wong bangkrut iku yaitu wong sing ora duwe barang dagangan, duwite entek, iku jenenge bangkrut. Jadi Rasulullah, oh dudu iku yang saya maksudkan. Apa dia? Seorang laki-laki ya'ti bihasanat. Ada seorang laki-laki itu banyak membawa pahala. Pahala sholat, pahala poso, wakipol. Tapi di samping dia membawa pahala yang banyak tadi, dia syatamahada, nyaci maki orang ini. Dolamahada, mendolimi wong iki. Dorobahada, memukul wong iki. Lihat, dia sholatnya masya Allah, posoi masya Allah, tapi dia nggak bisa jogo lisani, ora iso jogo tangani, lambini masya Allah nyaci maki orang, tangannya memukul orang, kakinya nyadui orang. Ini semua akan ada pertanggungjawaban. Maka bagaimana? Maka amalan-amalanmu itu iso ditransfer kepada orang-orang yang jenengan dolimi. Ditransfer Pak, hatta faniyat hasanatuhu, sampai entek pahala-pahalai. Kalau wis entek pahala-pahalai, berarti orang duwe apa-apa. Banjur wong sing didolimi iku seakeh wonge. Terus piye? Ya wis, maka dosa-dosa orang-orang yang didolimi itu dibrukno kepada orang yang mendolimi. Berarti dibrukno apa ya? Ditaruh kepada orang yang mendoliminya. Maka pahalai entek, justru malah oleh apa? Dosa-dosa nih orang-orang yang didolimi. Makanya ya Allah, ayo sudahlah, jaga lisan kita. Jangan dolimi orang, jangan nyaci maki orang, jangan ngerasani orang. Ingat kematian. Jangan sampai saat kita ngerasani orang, kematian itu datang kepada kita. Datang kepada kita. Nah, insya Allah tinggal terakhir, tema terakhir karena waktunya udah pendek. Kita akan belajar tentang sakaratul maut. Jadi kajian kita ini 4 tema nggih. Setunggal apa tadi? Makna nasihat itu apa? Yang kedua, perpisahan itu apa? Yang nomor 3, faedah mengingat kematian. Saya bikin rumusan kayak gitu Pak, biar nanti ketika selesai ngaji masih ada ingat. Aku tadi ngaji siji, artinya nasihat iku apa, luru perpisahan iku apa, senomor 3 mengingat kematian iku apa wae faedahe. Sekarang pembahasan kita adalah berkaitan dengan
sakaratul maut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut biasa diistilahkan wong Jawa nazak. Nazak nggih, nazak. Kita memang belum merasakan nazak itu kaya apa. Loro apa ora? Sakit apa tidak? Tapi kita akan ceritakan melalui hadis Rasul alaihi salatu wassalam dan cerita para ulama kaya apa sih sakaratul maut, kaya apa sih nazak iku, lara apa ora. Sakarat bahasa sakru itu kan sakarat itu kan jamak muannas salim, mufradnya itu kan as-sakru. As-sakru itu adalah halatun ta'ridu bainal mar'i wa aqli. Ada keadaan yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Makanya orang kalau minum terus mabuk itu akali nggak melaku, Pak. Akali orang melaku. Soalnya ono penghalang yang menghalangi antara jiwa dengan akalnya. Wong ngombe-ngombean minuman keras, kita katakan as-sakru, itu mabuk, berarti akali nggak fungsi. Maka berarti al-maut, kematian itu juga bisa menjadikan antara dia dengan akalnya sudah nggak fungsi lagi. Cuma beda nih, kenapa akal orang yang nazak itu orang fungsi? Soalnya luworo banget, saking sakitnya sampai akalnya itu nggak fungsi. Tapi wong mabuk, kenapa akalnya nggak fungsi? Soalnya minuman memabukkan sehingga akalnya wis ora fungsi. Tapi kalau kematian akalnya ora fungsi, akalnya wis ora fungsi, itu dikarenakan penderitaan yang amat sakit yang menjadikan akalnya wis ora fungsi. Oleh karenanya ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Para ahli tafsir mengatakan wa ja'at, dan telah datang sakratul mauti, sekarat. Apa kata ahli tafsir? Kurubatuhu wa syada'iduhu, kesulitannya dan penderitaannya. Maka ahli tafsir menerjemahkan, menafsirkan sekarat itu adalah penderitaan dan kesulitan yang dia alami ketika nazak. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tadhkirah memberikan penjelasan bahwasanya sekarat itu lebih sakit daripada tubuh dipotong dengan pedang. Sekarat itu lebih sakit daripada tubuh yang digeraji. Sekarat itu lebih sakit dengan kita dimasukkan ke dandang, lalu dibakar, lalu airnya apa? Airnya mendidih. Bayangkan kita kalau dimasukkan ke dandang lalu dibakar, airnya mendidih, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya tubuh kita kalau tungsyar
bil manashir, digeraji dengan geraji, dipotong dengan geraji. Bagaimana rasanya? Bagaimana kalau kita kemudian dipotong-potong dengan pedang? Bagaimana rasanya? Jenengan bisa rasakan. Ternyata sakaratul maut lebih sakit daripada ini. Lebih sakit daripada ini. Oleh karenanya, secara logika, ini logika Pak, logikanya Imam Qurtubi rahimahullah. Coba lihat urat di dalam tubuh kita. Urat ketika ditusuk sakit apa enggak? Sakit. Urat ketika ditusuk itu sakit. Ketika sakaratul maut, urat ketika ditusuk itu sakit dan bisa menjerit Pak. Padahal yang ditusuk adalah uratnya. Kenapa dia menjerit? Karena masih ada ruhnya, iso jerit-jerit. Tapi kalau ruhnya yang dicabut langsung akarnya, urat itu tidak hanya ditusuk tapi dibatek. Maka ketika ruh itu dibatek, dicabut, maka bagian kaki itu terasa dingin. Kenapa dingin? Karena urat yang di kaki itu dicabut. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan bisa bayangkan, karena rasa sakit itu dia nggak bisa menjerit. Dia nggak bisa menjerit. Akalnya sudah nggak berfungsi. Karena sakit yang dia derita, akalnya nggak fungsi. Makanya dia nggak bisa menjerit. Bayangkan, ketika urat itu ditusuk, itu kita menjerit karena ruhnya ada. Padahal kita nggak menyentuh ruh sama sekali. Kita nggak menyentuh ruh sama sekali. Yang kita sentuh adalah uratnya. Tapi ini sekarang kita bukan menyentuh ruh, menyentuh urat, tapi ruhnya yang sebagai titik poinnya itu disentuh dan dicabut. Dan ketika mencabut ruh itu tercabut semua urat-urat yang dari awalnya di kaki. Apa nggak rasa sakit bangetnya? Makanya semisal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, membayangkannya begitu. Ibaratkan kayak syaukah, ada pohon yang tumbuh di perut kita. Pohon tumbuh di perut kita. Dan pohon ini memiliki daun yang berduri. Di perut ini Pak, di perut ini ada tumbuh pohon. Lalu pohon ini berduri. Ketika berduri, maka semua urat yang ada dalam perut kita semua pasti akan sobek. Gimana rasanya? Maka itulah penderitaan kematian. Oleh karenanya Fatimah radhiyallahu taala anha ketika melihat uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu sakaratul maut, maka Fatimah mengatakan, wa karuba abatahu, duhai sakitnya bapakku. Fatimah mengatakan begitu. Wa karuba abatahu, wa dalam ilmu nahwu namanya lita'addub, lidadbi, duhai sakitnya, duhai penderitaan bapakku. Maka Rasul mengatakan, ya bunayya, wahai putriku, la karba ba'da hada fi abika, sudah tidak ada penderitaan setelah ini wahai anakku.
Lihat ini, tidak ada penderitaan setelah ini wahai putriku. Setelah sakaratul maut tidak ada penderitaan untuk bapakmu lagi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia terbaik, diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Itu saja merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Maka apalagi kita, apalagi kita. Rasulullah saja terbaik, Pak. Itu saja merasakan sakit sakaratul maut. Maka amat mengherankan kepada manusia, Pak ya. Lihat sakaratul maut di sampingnya, tapi seiso mangan enak, turu enak. Terus piye itu? Kok malah turun enak nonton TV, guyonan. Di sampingnya lu sekarat. Di sampingnya orang sekarat. Yang dia samping kiri minta ini panas. Ya Rabbi, itu harusnya, makanya nasihat perpisahan itu harus sebuah nasihat untuk kita. Tapi hati kita keras, kita tidak bisa mencucurkan air mata kita. Padahal cerita itu cerita kenyataan, bukan sebuah hayalan. Nah, oleh karenanya ketika dicabut itu, Pak, biasanya dingin di sekujur kaki dulu, lalu naik, itu semua dicabut. Rohnya kalau sudah dingin berarti itu sudah nggak ada urat lagi, roh sudah mulai naik ke atas. Nah, kalau sudah sampai di tenggorokan mau keluar, kemudian malaikat dibalik nomane, dicabut mane, bagaimana rasa sakit dan penderitaannya bagi orang-orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa nantinya ini? Azan Allah. Gimana kata Pan tadi, setelah azan dulu, terus ada 5 menit, 10 menit ya sampai waktu. Gitu, monggo.
Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Beliau mengatakan, "Lau anna li tila'al ardi dhahaban laftadaitu biha min haulil matla'i." Kata Umar bin Khattab, andai kata sakaratul maut itu bisa ditebus, maka saya akan tebus dengan dunia ini berbentuk emas. Andai kata sakaratul maut itu bisa ditebus dengan dunia dan seisinya, tak tebus. Umar radhiyallahu taala ngerti betapa sakitnya sakaratul maut. Itu beliau pengen nebus. Kalaulah ditebus itu mari ngono pas mati nih gak ono sakaratul maut tak tebus. Hasan Al-Basri pernah dakhala ala maridin ya'udu. Pernah Hasan Al-Basri itu jenguk orang sakit. Fawajadahu fi sakaratil maut. Lalu Hasan Al-Basri itu menjumpai orang yang mati itu dalam posisi sekarat. Fanadhara ila karbihi wa shiddati ma nazala bihi. Hasan Al-Basri melihat penderitaan, rasa sakit yang menimpa kepadanya. Setelah itu matilah dia. Ketika si rajul itu mati, maka wajah Hasan Al-Basri berubah. Yang awalnya ceria, setelah itu wajahnya murung, sedih. Maka keluarganya bertanya, keluarganya mengatakan, at-ta'amu yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Ini makan, makanlah. Ini minuman, maka minumlah. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya ahla, duhai keluarga-keluargaku, ini makanan dan minuman tidaklah aku selera. Aku gak selera lagi dengan melihat penderitaan dan rasa sakit dari sakaratul maut itu.
Naam. Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu menjelang kematiannya, beliau menggambarkan bagaimana sakaratul maut itu. Beliau mengatakan, wa ka'anni atanaffasu min sammi ibratin, seakan-akan aku itu bernafas di lubang jarum. Bayangkan sebesar kita ini, itu seakan-akan kita itu hanya ada lubang, kayak lubang jarum, Pak. Bagaimana nafas kita terengkal-engkal, orang iso nafas dengan bebas, karena pada waktu itu adalah pada waktu sakaratul maut. Maka nafas terengah-engah, orang iso bernafas dengan bebas. Itulah bagaimana rasanya dia nggak bisa bernafas dengan bebas, seakan-akan dia itu bernafas di lubang jarum. Wa ka'anna ghasna syauqi yujarru min qadamai ila hamati, dan seakan-akan dahan yang berduri itu nancap di kakiku lalu ditarik. Ingat, dahan yang berduri nancap di kakiku lalu ditarik dengan keras sampai ke ubun-ubunku. Bagaimana rasa sakitnya? Kesimpulan dari tema ini, kaum muslimin, bahwasanya kita sudah membaca ucapan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan ucapan para ulama terkait dengan kematian. Maka selayaknya bagi kita, orang-orang muslim yang lembut hatinya, persiapkanlah kematian Anda dengan bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung belum datang ajal kita. Yang terpenting lagi adalah yang mereka jauh dari Allah segera mendekat kepada Allah. Yang mereka jauh dari masjid, jarang ke masjid, segera dekat ke masjid. Yang mereka jauh dari majelis-majelis ilmu, segera ke majelis-majelis ilmu. Yang biasa mereka membuang waktu-waktu mereka dan pada perkara-perkara yang tidak ada gunanya, gunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu dengan yang baik. Gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi maksiat-maksiatnya. Berharap semoga sakaratul maut Allah mudahkan kita. Semoga Allah mudahkan sakaratul maut kita dan menghisab kita dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Ya Allah, hawwin lana sakaratul maut. Ya Allah, gampangkan kepada kami, yaitu ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin lana sakaratul mauti. Ya Allah, gampangkan kepada kita sakaratul maut. Allahumma hawwin lana sakaratul maut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di masjid ini dan Allah kumpulkan kita besok di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu